Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berkah ini. Sholawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati pada Bapak Dr. Haji Noh DRS MAG, baiknya izinkan kami untuk mempresentasikan dari hasil tugas diskusi kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tentang materi perlawanan dan perjuangan umat Islam Indonesia zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tidak terlepas dari umat Islam termasuk dalam perjuangan mengusir penjajahan umat Islam sebagai umat yang mayoritas dalam negeri ini tentunya mempunyai tanggung jawab moral untuk menata dan membangun negeri ini dalam bidang pendidikan. Para tokoh-tokoh Islam menetapkan fondasi pendidikan Islam yang dimana penjajahan tidak terakomodir oleh pemerintahan penjajahan. Pendidikan Islam tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran terutama sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah penjajahan karena itu para tokoh Islam mendirikan sekolah dan menampung orang-orang Islam untuk diberikan pendidikan agama Islam. Zaman penjajahan Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1519 di Banten di bawah pimpinan John Cornelis de Houtman. B. Penjajahan Belanda berlangsung selama kurang lebih 3,5 abad. C. Dilanjutkan oleh Jan Pieters Coen yang menduduki Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619. D. Mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Tujuannya untuk memonopoli perdagangan, menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Betapa beratnya penderitaan kaum muslimin masa penjajahan Belanda selama kurang lebih 35 abad, penindasan, adu domba, defeat et impera, pengerukan kekayaan alam sebanyak-banyaknya dan membiarkan rakyat Indonesia dalam keadaan miskin belakang adalah kondisi yang dialami saat itu. Maka wajarlah jika seluruh umat Islam Indonesia bangkit di bawah pimpinan para ulama dan santri di berbagai pelosok tanah air dengan persenjata yang sederhana, bambu, runcing, tombak, dan golok. Namun mereka bertempur habis-habisan melawan orang-orang kafir Belanda dengan niat yang sama, yaitu berjihad fisabilillah. Hanya satu pilihan mereka, hidup mulia atau mati syahid. Maka tempatlah almarhum Dr. Setiabudi 1809 sampai 1952 mengungkapkan dalam salah satu ceramahnya di Jogja menjelang akhir hayatnya, antara lain mengatakan ketika karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan hebat seperti apa yang diperlihatkan oleh sejarahnya. Sampai kemerdekaan sejarah telah mencatat sederetan pahlawan Islam Indonesia dalam melawan Belanda yang sebagian besar adalah para ulama atau para kiai.
pahlawan Islam Indonesia dalam melawan Belanda yang sebagian besar adalah para ulama atau para kiai satu Pulau Jawa, Sultan Ageng, Tirtayasa, Kiai Tapa, dan Bagus Buang dari Kesultanan Banten, Sultan Agung dari Mataram, dan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta pemimpin perang di Ponorogo dari tahun 1825 sampai 1830 bersama panglima lainnya seperti Basa Negro, Kyai Imam Misbah, Kyai Badarudin, Raden Mas Junaid, dan Raden Mas Rajab. Konon dalam perang Diponegoro ini sekitar 200.000 rakyat dan berdiri Diponegoro yang syahid dan di pihak musuh tewas sekitar 8.000 orang penduduk bangsa Eropa dan 7.000 orang penduduk bangsa pribumi dari Jawa Barat misalnya apa Bahasa Sama dan Muhammad Idris pemimpin perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1846 di daerah Kiomas, Pulau Sumatera. Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusi pemimpin perang dari tahun 1803 sampai 1813 sudah Kesultanan Aceh misalnya Teuku Syekh Muhammad Saman atau yang dikenal Teuku Dipiro, Panglima Polim, Panglima Ibrahim Teuku Umar dan istrinya Ditjen Habib Abdul Rahman, Imam Lewung Lewung Batan, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah, dan lain-lain. Di Kalimantan Selatan, rakyat Muslim bergerak melawan penjajahan kafir Belanda yang terkenal dengan Perang Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari, didukung dan dilanjutkan oleh para mujahid lainnya seperti Perang Pangeran Hidayat, Sultan Muhammad Seman, putra Pangeran Antasari, Demang Leman dari Matapura, Temanggu Surapati dari Muara Teh, Temanggu Antaludin dari Kandangan, Temanggu Abdul Jailil dari Pamutai, Temanggung Naro dari Wuro Bahyuna, Panglima Batur dari Muara Bahan, Penghulu Rashid Panglima Bukhari, Haji Basim, Temanggu Negara, dan lain-lain. Dalam perang Banjar ini sekitar 3.000 sudah terdadu Belanda tewas. Di Maluku, umat Islam bergerak juga di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin, Pangeran Meuku, dan Said dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Di Sulawesi Selatan, terkenal pahlawan Islam Indonesia seperti Sultan Hasanuddin dan Lamadu Kaleng yang bergelar Aurung Palaka. Sederetan mujahid-mujahid lainnya seperti setiap pelosok tanah air yang belum diangkat namanya atau dicatat dalam buku sejarah adalah lebih banyak daripada yang telah dikenal atau sudah tercatat dalam buku-buku sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit mengenai perlawanan dan perjuangan umat Islam Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, dulu diawali di kota Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, awal setelah dari kota Tarakan, berlanjut ke Minahasa, Balikpapan, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Setelah itu, kota Jakarta berhasil diduduki pada tanggal 5 Maret 1942. Penjajahan Belanda pergi dari bumi Indonesia, lalu diganti oleh penjajahan Jepang.
yang dimana untuk sementara penjajah Belanda itu hanya hengkang dari bumi Indonesia. Nah, ada ibarat yang mengatakan atau pepatah yang mengatakan, lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya, yang artinya penjajah Jepang itu lebih kejam dan lebih tidak punya hati dibandingkan dengan penjajah manapun yang pernah menduduki Indonesia. Penjajah kekayaannya dikuras habis, dibawa ke negerinya. Lalu bangsa Indonesia itu disiksa, disuruh, ya seperti dipekerjakan orang-orang Indonesia itu, lalu diberikan ancaman dan siksaan yang mengerikan, seperti dicambuk, dan dicabuti kukunya dengan tang, dimasukkan ke dalam sumur. Ya pokoknya sesuatu hal yang bahkan mungkin tidak senonoh bagi bangsa Indonesia itu tersendiri. Lalu pada tanggal 13 Juli 1942 menghidupkan kembali Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang terbentuk pada September 1937. Nah, pada awalnya itu Jepang membujuk rayu bangsa Indonesia dengan mengklaim dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang dulu ada pada gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Mereka juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia kebanyakan beragama Islam. Maka dari itu dibentuklah MIAI itu tersendiri. Nah, tapi upaya Jepang itu tidak banyak ditanggapi oleh tokoh-tokoh Islam, yang dimana tokoh-tokoh Islam tersebut itu tidak mau kooperatif dengan pemerintah penjajah Jepang, bahkan melakukan gerakan bawah tanah, misalnya di bawah pimpinan Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Setelah itu, awal masuknya Jepang itu bermula dari membawa perubahan yang lebih luas bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan yang pada masa penjajahan Belanda bersifat diskriminatif. Jepang menyadari bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Pada awalnya hal tersebut tidak menjadi masalah, terbukti dengan kerjasama Jepang dengan umat Islam. Di awal-awal masuk ke Indonesia, Jepang mendirikan PETA atau Pembela Tanah Air, yang dimana sebuah lembaga yang beranggotakan orang Indonesia, dan dalam organisasi ini orang Indonesia dididik dan dilatih untuk berpegangan senjata, kantor urusan agama atau Syumubu, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan Hizbullah didirikan. Padahal lebih jauh Jepang harus mempertimbangkan Muslim mana yang bisa memenuhi kepentingan kolonialnya di Indonesia. Jadi, dari dulu hingga sekarang itu, Muslim Indonesia itu sangat banyak, hingga akhirnya Jepang juga bingung sendiri bagaimana cara untuk mempertimbangkan orang Muslim mana yang bisa memenuhi kepentingan kolonialnya di Indonesia. Padahal orang Muslim itu tersendiri itu tidak bisa goyah dengan adanya strategi atau perubahan yang dibawa oleh Jepang itu. Selanjutnya, respon umat Islam pada pendudukan Jepang yaitu salah satu program yang memperoleh empati dari pihak pribumi pada awal penjajahan. Jepang juga dalam bidang pendidikan ini, di mana para pelajar Indonesia diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa belajar di Jepang dengan alasan untuk kemajuan rakyat pribumi, terkhusus untuk umat Islam sebagai basis gerakan yang masif dan sangat diperhitungkan. Jepang berusaha menarik perhatian dengan cara mengirim umat Islam untuk berhaji ke Mekah. Di ibu kota Jepang juga didirikan masjid yang paling menarik
dan diadakannya konferensi umat Islam di Tokyo. Namun, bangsa Indonesia menyadari bahwa Jepang mempunyai tujuan yang sangat buruk, yaitu ingin menipungkan bangsa Indonesia dan menggantikan Islam, Shintoisme, walaupun Islam sudah dilatih dengan kemusyrikan seperti berseikerei. Tetapi perlawanan dari umat Islam tetap berjalan baik secara keras maupun lunak. Di lain pihak juga, Jepang menyadari bahwa Muslim Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah diarahkan. Sikap umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu sifat keras dengan perang yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual maupun secara sikap yang lunak yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin Muslim melalui organisasi-organisasi. Jadi dari dahulu hingga sekarang itu, umat Muslim itu sudah berpegang teguh pada jalannya, yaitu kepada Islam. Bukan, ya meskipun ditawarkan belajar di Jepang atau alasan naik haji oleh pihak Jepang itu tersendiri, tapi tidak mengubah umat Islam atau terpecah belah menjadi umat Islam yang mendukung kepada pendudukan Jepang. Selanjutnya, cara keras yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual menimbulkan pemberontakan lokal, seperti yang dilakukan Tengku Abdul Jalil di Aceh. Ia mengatakan bahwa Jepang lebih buruk daripada Belanda. Perang pun terjadi pada bulan Agustus 1942. Jepang mula-mulanya ingin menyelesaikan dengan damai, dengan mengirim utusan, tetapi tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan persenjataan seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir, yaitu serangan ketiga, Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan, yaitu Tengku Abdul Jalil, berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh. Namun akhirnya tertembak saat sedang sholat. Kemudian muncul pemberontakan pemuda Muslim Muhammadiyah di Pontianak pada 8 Desember 1943 dan juga di Jawa yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamanah Singaparna, Tasikmalaya. Pemberontakan meletus bulan Februari 1944. Dari pemberontakan-pemberontakan itu dapat disimpulkan bahwa motif pemberontakan pada hakikatnya, selain motif kekejaman dan kebrutalan Jepang, tetapi yang paling utama adalah motif membela agama. Lalu ada mobilisasi politik Jepang. Menurut Belanda, terdapat 3 perbedaan kebijakan antara Belanda dan Jepang terhadap Islam, pada khususnya pada rakyat Indonesia dan pada umumnya. Terhadap Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu yang pertama, pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial adalah kaum priai, sedangkan pada masa pendudukan Jepang adalah golongan Islam dan nasionalis sekuler. Yang kedua, pada masa penjajahan Belanda, pemimpin nasionalis sekuler mengalami penindasan seperti diasingkan, sedangkan pada masa Jepang, pemimpin nasionalis sekuler diakui secara resmi dan diangkat menjadi pejabat dalam pemerintahan militer Jepang. Yang ketiga, pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memberi angin segar kepada golongan Islam, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang justru sebaliknya, memberikan angin segar kepada golongan Islam. Pemerintah Jepang meningkatkan posisi Islam baik dalam bidang sosial religius maupun dalam bidang politik. Yang terakhir yaitu, menurut Delian Nur, ada beberapa faktor yang mendorong Jepang untuk mensahkan kembali ormas-ormas Islam yang sebelumnya sudah ada. Yang pertama, Jepang mengalami kemunduran. Kedudukan dalam Perang Pasifik
Hal itu yang menyebabkan Jepang memerlukan bantuan yang lebih besar dari rakyat, khususnya penduduk di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu organisasi yang dipatuhi oleh penduduk. Dan yang kedua, kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut, walau tidak resmi, masih melanjutkan kegiatan mereka dengan pimpinan dan guru-guru setempat. Bahkan masih sering menjaga koordinasi di antara sesama mereka. Hubungan tidak resmi tersebut juga mempersulit Jepang dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga, adanya pengakuan Jepang terhadap fungsi putra dan kemudian himpunan kebaktian rakyat atau Jawa Hotokai yang tidak mampu memperoleh dukungan penuh dari kalangan Islam. Yang keempat, Jepang tampaknya ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan pelaksanaan upacara saikere atau memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo, menahan Kiai Haji Hashim AS beberapa bulan pada awal pendudukan. Nah, kesimpulan dari perlawanan zaman penjajahan Jepang dan Belanda itu yaitu kemerdekaan Republik Indonesia itu dari dulu tak lepas dari kiprah umat Islam. Seperti diketahui bersama peranan mereka begitu besar. Mulai dari perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang menganut ajaran liberal dalam aktivitasnya, berupaya untuk meliberalkan berbagai lini kehidupan, termasuk dalam hal beragama, yang dimana agama itu dibawa dan diperkenalkan oleh kolonialisme, yang agama yang tunduk pada kekuasaan dan menjadi kepanjangan tangan penguasa, serta bisa menjaga kondusivitas pemerintah kolonial. Begitu juga dengan perlawanan terhadap Jepang untuk menarik simpati kaum muslimin yang sudah terlanjur, kemudian yang sudah terlanjur berbuat kesalahan terhadap pengajaran kepercayaan agama terhadap orang pribumi yang beragama Islam. Nah, di kemudian hari juga memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, di mana terselenggaranya latihan-latihan kemiliteran bagi para santri, ulama, dan umat Islam pada umumnya. Pendudukan Jepang di Indonesia juga berlangsung kurang lebih 3,5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Jepang mampu membuat rakyat Indonesia sengsara melebihi pada masa penjajahan Belanda yang waktunya lebih lama. Tapi masa inilah yang paling menentukan bagi bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan. Banyak sekali kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Jepang datang ke Indonesia dengan beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Nah, mungkin hanya seperti ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dari materi atau penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pengalaman maupun hal yang bermanfaat bagi kita semua, diambil sisi baiknya dan dibuang sisi buruknya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.